Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo Rabun. Perkenalkan, nama saya Muti Fatahmdia dengan NIM 221330053 dari Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas kembali mengenai tugas learning journal yang diberikan oleh Padi selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel pada tanggal 28 Maret 2023 di mana 2024 di mana presentasi dari kelompok 4 yaitu kelompok saya sendiri. Pada kelompok saya kami membuat tema pada saat itu yaitu pentingnya pengetahuan tentang rubrik, subrubrik, judul berita, alert, dan diksi dalam penggunaan penulisan berita. Jadi sebenarnya banyak mahasiswa yang masih kurang tahu, khususnya saya pribadi dan kelompok saya, mengenai apa sih itu rubrik dan subrubrik. Nah, karena pada saat itu kita sangat baru gitu mengenai ilmu baru nih yang tentang subrubrik dan rubrik gitu. Nah, jadi rubrik itu tuh adalah ruangan yang ada pada surat kabar yang membuat isi gitu, berita atau ruangan khusus yang bisa dimuat dengan periode yang tetap sesuai dengan masalah yang ditulis dalam rubrik tertentu gitu. Nah, terus syarat atau kriterianya rubrik itu ada, pertama harus memiliki pangsa pasar yang jelas karena isi dalam si rubrik akan disajikan pada pembaca sesuai sasarannya. Nah, terus yang kedua memiliki konten yang beragam. Terus yang ketiga ada memiliki dumi, maksudnya tuh atau ini tuh kerangka halaman. Nah, yang biasa menjadi panduan divisi percetakan yang menyimpan berbagai konten menjadi halaman yang menarik. Terus memiliki nama dan kop. Nah, jadi kayak gini nih. Saya contohin ya. Nih, kan hukum dan kriminal. Nah, ini tuh rubrik. Subrubriknya itu yang isi kriminal tersebut. Nih, ada dakwah ibu kandung dikeroyok rampung. Terus nih, kalau yang ini beda lagi. Ini radar Banten. Nah, subrubliknya apa ya? Tentang radar Banten tersebut gitu, ada apa aja gitu. Nah, yang garis besar ini tersendiri tuh ini judul. Nih, ini judulnya gitu. Untuk mengenai subrubliknya, penjelasannya adalah dia tuh bagian kecil atau sub bagian dari sebuah rubrik yang digunakan untuk mengorganisir gitu informasi lebih lanjutnya dalam konteks yang lebih terperinci yang tadi saya bilang. Nih, ini garis besar yang ininya, bagian-bagiannya itu adalah subrubrik. Nah, jadi jenis subrubrik tuh yang pertama itu berdasarkan topik biasanya. Terus berdasarkan waktu, berdasarkan geografis, terus berdasarkan jenis konten, sama berdasarkan sasaran audiens. Nah, selain subrubrik dan rubrik, ada pemilihan judul berita. Nah, jadi sebelum memilih judul berita, kita tuh juga harus menentukan arah fokus berita tersebut terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus mengetahui apakah berita tersebut berisi peristiwa penting, informasi terbaru, atau analisis mendalam dari hasil. Untuk memilih judul berita yang menarik gitu, kita perlu menggunakan teknik penulisan berita. Yang pertama tuh ada menggunakan bahasa yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Itu pasti. Karena apa? Judul berita itu kan efektif ditulis dengan singkat, namun jelas dalam menyampaikan informasi inti yang mewakilkan si isi berita tersebut gitu. Selain itu, teknik penulisannya juga harus menarik dan relevan karena menggunakan kata-kata yang menarik, perhatian pembaca dan relevan dengan konten berita dapat meningkatkan minat audiens untuk apa? Untuk membaca berita tersebut. Nah, terus selain itu, dalam memilih judul berita, kita harus memperhatikan juga nih aspek search engine optimization-nya, yaitu SEO. Kita sebutnya SEO. Jadi itu tuh terbagi menjadi kata kunci. Yang pertama tuh, nah itu tuh adalah mempertimbangkan kata kunci yang sering
dicari terkait topik berita dapat meningkatkan. Jadi ini tuh kayak kita suka mencari gitu. Nah, kita tuh harus tahu dulu gitu di mesin pencarian itunya tuh. Nah, terus ada objektif. Nah, jadi objektif ini tuh pastikan si judul berita itu tetap objektif. Jadi tidak bersifat sensasional gitu. Terus ada uji coba atau testing. Nah, testing ini tuh dilakukan dengan mengajukan beberapa judul yang berbeda untuk melihat mana nih yang paling efektif dan menarik pembaca. Nah, adapun syarat dan dalam menentukan judul berita, yang pertama ada provokatif, terus ada singkat dan padat, terus ada relevan, terus ada representatif, terus ada fungsional, terus ada bahasa baku yaitu formal. Selain itu ada lebih spesifiknya gitu. Ada juga pemilihan alert berita. Nah, jadi pemilihan alert berita ini atau yang bisa disebut dengan teras berita itu merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Jadi berita yang menarik minat khalayak gitu untuk membaca berita, seperti yang diungkapkan oleh Darsono dan Muhaimin, dilihat dari upaya wartawan menarik minat pembaca. Maka jelas teras berita itu merupakan bagian terpenting kedua setelah judul berita. Nah, selain itu jenis-jenis alert dalam berita itu ada alert ringkasan, yaitu berisikan inti cerita dari suatu berita. Yang kedua ada alert bercerita, yaitu menggunakan naratif. Alert deskriptif, yaitu merasakan peristiwa. Terus ada alert kutipan, yaitu pernyataan. Ada alert bertanya, yaitu berisi pertanyaan. Yang keenam ada alert menggoda, yaitu memberikan gurauan kepada para pembaca. Selain itu ada pemilihan diksi. Nah, jadi pemilihan diksi ini adalah meliputi kata-kata apa yang akan digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Bagaimana nih bentuk kelompok kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat, dan gaya apa nih yang paling baik digunakan dalam situasi yang terjadi. Jadi kerap menjelaskan bahwa pilihan kata-kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau tidak merusak suasana yang ada. Tuh. Diksi juga mempunyai jenis-jenisnya nih. Yaitu pertama ada diksi detonatif, terus ada diksi konotatif, terus ada diksi khusus, diksi umum, diksi abstrak, terus ada diksi konkret. Yang ketujuh ada diksi populer, terus ada diksi indria, terus ada diksi bersosiononim, terus ada diksi bernilai rasa. Nah, selain itu diksi juga mempunyai beberapa hambatan yang dihadapinya gitu. Yang pertama pasti kurangnya motivasi penulis, yang kedua kurangnya konsentrasi, terus yang ketiga ada pengaruh kebiasaannya siswa yang tidak suka membaca, terus ada minimnya kosakata yang dimilikinya gitu. Terus selain hambatan ada juga nih upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama penguatan motivasi penulis, terus yang kedua ada penanaman kebiasaan pembaca, terus yang ketiga ada menciptakan suasana yang kondusif. Mungkin hanya itu yang bisa saya uraikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.